Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa ma kana ma'ahu min ilah. Alladzi la ilaha illa huwa fala khaliqa ghairuhu wa la rabba siwah. Al-mustahiqqu li jami'i anwa'il ibadah. Walidha qada alla na'budu illa iyyah. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanata wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Fallahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal musyahidun, rekan-rekan dan juga para pemirsa yang bersama kita semua, alhamdulillah kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Para ulama sering menyebut bulan ini sebagai dhaif karim, tamu yang mulia, bulan agung. Dan selayaknya orang ketika mendapatkan tamu, dan tamu tersebut memiliki keutamaan dan juga banyak manfaat yang bisa diraih dengan adanya tamu tadi, selayaknya orang yang berakal akan menjamu, mempersiapkan, dan berusaha menggali sebaik mungkin apa yang dia bisa dapatkan dari kedatangan tamu tersebut. Dan kita kedatangan tamu yang istimewa, bulan Ramadan. Dan di sini sebagai pengawal dari acara kegiatan yang diselenggarakan oleh International Open University, merupakan sebuah kemuliaan dan sebuah kehormatan tatkala saya bisa bersama dengan antum semua di sini untuk kita sama-sama mengambil beberapa pelajaran yang mudah-mudahan bisa meningkatkan rasa cinta kita untuk melaksanakan ibadah di bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Ma'asyiral ikhwah, ayyuhal musyahidun wa ayyatuhal musyahidat. Di dunia ini kadang-kadang memang terjadi hal-hal yang tidak kita suka. Dan barangkali itu banyak, tidak hanya satu atau dua saja. Akan tapi di antara hal yang harus kita pahami, bahwa tidak setiap yang kita tidak suka itu sama dengan buruk untuk kita. Ya. Tidak setiap hal yang tidak kita suka itu adalah buruk untuk kita. Kita bisa melihat salah satunya jika kita ingin melihat contohnya, ya, ada di surat Al-Baqarah ayat 216. Allah jelaskan di sana ada hal yang memang tidak kita suka. Salah satunya Allah memberikan contoh dengan al-qital, berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang. Padahal kan nggak suka berperang. Siapa sih yang suka berperang? Di antara antum semua ada yang suka berperang, subhanallah ya. Mungkin segera dikirim ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu nggak suka sesuatu, padahal itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu suka cinta sesuatu, padahal itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu.
Di sini kita belajar ada hal yang terjadi memang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi sesungguhnya takdir Allah terus berjalan dan Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Mana yang terbaik untuk kita. Mungkin kita bisa sama-sama mengambil catatan di sini agar kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama tadi ya, tidak setiap yang kita tidak suka itu sama dengan buruk. Ya. Tidak setiap yang kita tidak suka sama dengan buruk untuk kita. Salah satunya contohnya ini perang tadi. Nah, kita mau berbicara hikmah, makanya kita perlu mengetahui ini, ya. Termasuk kaidah Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah, ya, bahwa setiap perbuatan Allah itu pasti memiliki hikmah, ya. Setiap perbuatan Allah, ya, perbuatan Allah ada hikmahnya, ya. Ini berlaku pada setiap hal, ya. Terkait dengan hal ini tentu yang kita maksud juga berarti semua takdir yang berjalan pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang yang menyimpang, ya. Setiap apa yang terjadi di dunia ini adalah sesuai dengan izin Allah. Berarti setiap perbuatan atau pentakdiran Allah itu pasti memiliki hikmah dan tujuan, tidak mungkin kosong tanpa alasan, ya. Tidak mungkin kosong tanpa alasan. Nah, berbicara tentang hikmah ini, ya, hikmah itu bisa dikatakan ada yang ma'kul dan ada yang ghair ma'kul, ya. Ada yang dia bisa dinalar dan ada yang dia tidak bisa dinalar, ya. Contohnya yang bisa dinalar banyak sekali, ya. Misalkan tadi puasa ini sebagiannya bisa masuk akal, banyak, ya. Ada yang tidak bisa dinalar, susah, ya. Kewajiban kita hanyalah menerima saja. Contohnya, kenapa rukuk 1 kali, sujud 2 kali? Kenapa ketika takbir kita baca Allahu Akbar, kok enggak Allahu Akbar walillahilham misalkan? Kan secara lafal lebih banyak. Hanya Allah yang tahu, ya. Dalam konteks ini itu masuk dalam hikmah yang tidak bisa dinalar. Baik. Dan hikmah, ya, bukanlah alasan, bukan menjadi alasan, ya, kita melaksanakan sebuah perintah, ya, melaksanakan perintah. Contohnya ini banyak sekali agar kita tidak keliru. Jadi pelajaran ini pelajaran yang penting, ya. Ketika mungkin ada orang yang sholat, kenapa kok suka sholat? Karena katanya ketika sujud itu aliran darah turun ke kepala, ya. Terus hilang pusingnya, ya. Tapi bukan berarti suatu ketika nanti terjadi orang tersebut sholat, sudah sujud kok enggak hilang-hilang mikirin dan pusingnya. Apa yang terjadi? Apakah dia tetap sholat atau enggak? Ya, jadi sholat hilang tadi aliran darah dan seterusnya, ya. Bukan menjadi alasan kita melaksanakan perintah, ya. Sebagaimana kenapa kita tidak memakan babi, misalkan, ya. Kenapa kita tidak memakan babi? Bukan gara-gara, ya, babi itu ada misalkan cacing pitanya. Suatu ketika nanti di teknologi terdepan, ya, ada babi isinya coklat sama kurma sama almond, ya.
Bisa-bisa dimakan semua. Naudzubillah. Ya. Tapi kita tidak makan babi karena Allah yang perintahkan. Ya, sebagaimana kenapa kita berbakti kepada orang tua kita? Bukan karena ibu telah mengandung kita, menyusui kita, bapak telah menafkahi dan melindungi, ya. Tapi karena Allah perintahkan. Di sana ada orang-orang, orang tua yang memang dari awal kejam, keji, tidak menganggap, tidak menunaikan hak anaknya dan seterusnya. Tapi kewajiban berbakti tidaklah berhenti. Karena Allah yang lebih tahu dan Allah yang memerintahkannya. Baik, paham? Jadi ada hikmah yang bukan jadi alasan kita melaksanakan sebuah perintah. Terkait dengan hikmah yang ghair ma'qul yang tidak bisa nilar, kita pernah dengar sebuah hadis yang berbicara apa itu satu orang yang dibangkitkan yang dia hidup di dunia tidak mengenal syariat Islam, tidak mengenal nama Islam, tidak tahu sama sekali tentang Islam. Mungkin dia di pedalaman Greenland ya, mungkin desa pelosoknya di Greenland. Baik. Allah bangkitkan dia dalam keadaan untuk diuji, ya. Allah bangkitkan dia dalam keadaan untuk diuji. Allah perlihatkan kepada dirinya, ya, dua hal. Yang satu api, yang satu kebun. Kemudian Allah perintahkan dia masuk ke api. Kalau dia mengandalkan akalnya, rasionalnya terhadap perintah Allah, kemudian dia memilih untuk masuk ke kebun, ternyata dia malah mendapatkan api. Dan tatkala dia ikuti perintah Allah, maka ketika dia masuk ke api, jadilah dia surga kebun. Ini contoh hikmah yang ghair ma'qul. Dan tidak setiap hal harus kita tahu hikmahnya. Karena Allah lebih tahu. Yang terpenting bagaimana sikap kita terhadap perintah Allah tadi. Apakah kita taslim, berserah diri. Ya. Yang terpenting itu perintah Allah dan kita tahu. Tidak masalah, belum tahu alasannya. Ya, paham. Makanya Allah katakan orang-orang yang dipuji di dalam Al-Quran adalah orang yang mengatakan sami'na wa ata'na. Bukan mengatakan fahimna wa ata'na. Yang penting kami sudah dengar bahwa itu dari Allah. Kita tahu bahwa yang mengatakan memang Rasulullah SAW. Maka wajib bagi kita taat. Dan tidak dipersyaratkan kita harus faham. Fahimna dulu. Kalau nggak paham berarti nggak taat. Ini kekeliruan. Baik, ini tentang masalah hikmah. Ada yang ma'qul, ada yang ghair ma'qul. Ya, saya kira bisa dipahami. Sekarang kita mau berbicara tentang hikmah-hikmah yang ada. Ya, tentu saja dalam hal ini puasa. Ya. Kita mau berbicara tentang puasa. Baik. Dan kita tahu, ayyuhal ikhwah, tidak setiap hal tadi harus berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang-kadang buruk rasanya gitu ya. Padahal bisa jadi itu baik. Ya. Termasuk di antara hal tersebut adalah puasa. Siapa di antara kita yang suka menahan lapar? Siapa yang suka menahan haus? Ya. Siapa yang suka untuk menahan syahwatnya? Ya. Saya kira semua hampir tidak suka. Ya. Berat. Ya. Nah, ya. Tapi tentu bukan berarti tidak enak tadi itu buruk. Ternyata banyak sekali kebaikan yang terkandung di balik hal tersebut. Baik, hikmah yang akan kita sampaikan dan rahasia-rahasia puasa ini bertujuan agar kita semakin husnudzon kepada Allah. Bahwa Allah itu maha baik. Allah itu menginginkan yang terbaik untuk kita. Allah itu menginginkan mengajak kepada kita, menyeru kepada keutamaan, ampunan, dan surganya.
Dan agar ketika kita melaksanakan perintah semakin ringan, semakin cinta dan semakin suka. Apa hikmah puasa yang akan kita bahas? Yang pertama mungkin kita bisa, ini sengaja saya bentuk diagram. Ini di antara faedah yang lain ya. Katanya menggunakan skema ya atau diagram tasjir ya seperti ini di dalam metode pengajaran lebih memberikan pemahaman yang lama daripada kita menggunakan model list ya. Karena otak manusia merekam pola. Jadi kita memang sengaja gunakan ini. Mudah-mudahan lebih mudah. Di antaranya adalah ya mengajarkan kita untuk bersyukur nikmat ya. Bersyukur nikmat lebih ya. Kita paham sekali bahwa rasa nikmat tidak akan benar-benar terasa sebelum kehilangan. Saya kira semua sepakat. Nah, pada keadaan lapar, ketika kita berbuka, apapun makanan yang kita makan, itu pasti terasa enak. Benar? Soh? Saya kira semua setuju nih. Ya. Mau kita cuman makan tempe, nasi, ya, atau mungkin ikan asin lah. Ya. Tentu saja semua lebih memilih makan daripada harus lapar lagi. Ya. Dan dia lebih senang pasti. Ya, itu jujur. Ya. Dengan puasa ini kita bisa mensyukuri banyak nikmat yang besar karena kita menurunkan ya, diri kita sengaja pada keadaan-keadaan yang di bawah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal badadata minal iman, termasuk kesederhanaan barangkali adalah iman. Ya. Sesungguhnya kesederhanaan termasuk bagian dari iman. Bagaimana itu? Nabi kadang-kadang jalan tidak pakai sandal. Agar apa? Agar ketika nanti tidak ada sandal, kita masih bisa merasakan nikmat atau sandalnya buruk lah. Ya. Kan jalan masih nikmat. Ya. Cuman gara-gara nggak ada sandal aja, ya. Kita jadi mengkufuri nikmatnya jalan. Dan kita itu hidup, itu sebenarnya ya, selera kita dibentuk oleh kebiasaan kita sendiri. Ya. Misalkan, ini saya kasih contoh. Ekonomi saya sekarang, ya, yang sebelum ini barangkali, saya lebih menerima setiap hal, setiap makanan, setiap pakaian, setiap sandal, sepatu, setiap kendaraan, dan seterusnya. Ya. Tapi dengan ekonomi kita yang naik, strata kita lebih naik, itu pasti kita mulai pilih-pilih. Dan ini semua kena, tidak ada yang nggak kena. Manusia mesti begitu. Ya. Contohnya, dulu kita naik sepeda dan subhanallah begitu nikmat sepeda. Begitu kita berganti sepeda motor, kemudian kita pindah ke sepeda, ya Allah, rasanya ya. Kita jadi mulai mengkufuri nikmat-nikmat yang kecil, ya. Semacam sepeda tadi, ya. Ya, padahal sepeda kenikmatan. Itu yang terjadi pada juga sebagian orang dengan mobil, ya, nggak bisa menerima mobil yang lebih rendah, harus mobil yang kelas tinggi, ya. Sandal harus merek tertentu, sudah nggak bisa sandal ini, ya. Pakaian harus bahannya ini, nggak bisa bagian itu, ya. Nah, kita kadang-kadang harus menurunkan diri kita, menyederhanakan lagi, ikhwah. Agar kita bisa mensyukuri lagi nikmat-nikmat Allah yang sebenarnya sangat banyak. Cuman kita lupa. Karena kebiasaan kita. Kadang-kadang Nabi SAW ya, tidur di bawah. Ya. Agar apa? Mungkin kalau suatu ketika kita tidak punya dapat musibah atau perjalanan. Tidak ada ranjang lagi. Ya. Kalau orang biasa tidur spring bed, lapis 4 mungkin, dia mungkin nggak bisa tidur. Padahal tidur nikmat. Tapi dia jadi tidak bisa mensyukuri nikmat. Dan puasa membuat kita mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, menarik bukan? Yang lain, hikmah yang lain, puasa mengajarkan kepada kita empati. Ya.
empati ini merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Dan memang dalam hadis atau ayat tidak ada secara tekstual mansus begitu. Maksudnya secara tekstual berempatilah, ya, ta'atufu misalkan. Ya. Tapi jelas-jelas banyak sekali perintah Allah dan hadis-hadis Nabi yang mengisyaratkan bahwa seorang yang beriman harus punya empati yang tinggi. Perhatikan ini. Contohnya, al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Muslim satu dengan muslim lain seperti bangunan yang satu. Ya. Fa idza ishtaka ba'duhum ishtaka ba'd. Jika satu mengadu, sebagiannya mengadu yang lain, sakit semua. Satu sakit, yang lain kesakit. Di contoh yang lain Nabi SAW mencontohkan ma'ama Nabi, enggak beriman sama aku, enggak beriman. Kenapa itu? Siapa? Man bata syabi'an, orang yang bermalam kenyang, wajaruhu ja'iun wa huwa ya'lam, dan dia tahu tetangganya kelaparan, diam saja dia. Ma'asyiral ikhwah, kita bukan hidup untuk memenuhi kantong kita saja. Kita bukan hidup untuk hanya sekedar memenuhi diri kita. Kita diperintahkan untuk memiliki hal ini, peka terhadap yang lainnya. Makanya ada perintah ketika memasak makanan yang berkuah, perbanyak kuahnya. Itu kasihan cuma dapat asap, ya. Tapi bukan berarti nanti ngirim cuma kuah saja ya. Harus ada dagingnya juga, ya. Itu contoh saja. Baik. Masya Allah. Ini contoh bagaimana kita disuruh berempati, ya. Dengan puasa kita jadi merasakan yang lain. Coba lihat. Kita lapar, kemudian kita ngerasain kenyang. Kemudian kita lihat samping. Ternyata ada orang yang dia lapar, setelahnya masih lapar. Karena mereka nggak punya makanan, ikhwah. Kita puasa 30 hari, terus kemudian kita sudah berbuka senang. Ternyata mereka masih melanjutkan puasanya sepanjang hari. Kenapa? Karena mereka untuk makan saja susah. Mereka menderita terus untuk bertahan hidup. Nah, kita jadi punya empati. Sadar itu. Kalau orang yang tidak punya empati, ada masalah dengan diri. Ada masalah dengan keimanannya. Baik. Yang berikutnya. Puasa mengajarkan kepada kita keadilan, ya, atau persamaan. Di sini kita bisa lihat semua orang di bulan Ramadan, baik dari benua Afrika, Eropa, Asia, Amerika, mau dia matanya biru, merah, maaf itu setan, ya. Atau dia misalkan perempuan, laki-laki, tua, muda, bos, karyawan, presiden, rakyat jelata, semuanya berpuasa. Tidak ada yang namanya saya pemimpin siapa, ya, komisaris siapa, tetap puasa, ya. Nggak ada bedanya, ya. Dan ini contoh bagaimana kesetaraan hukum dalam Islam berlaku pada setiap hal. Tidak ada yang namanya kebal hukum. Berbeda dengan dunia, kadang-kadang ada yang nggak kena hukum. Nabi bahkan mencontohkan kesetaraan hukum dalam contoh yang lain. Lau anna Fatimah binta Muhammad, seandainya Fatimah putrinya Muhammad ini sarqat, mencuri, apa yang terjadi? Aku akan potong tangannya sendiri. Padahal kita tahu orang tua terhadap anaknya itu paling sayang. Coba jika anak Anda dapat hukuman nggak sengaja, pasti ibunya itu akan membela mati-matian. Kalau bisa diturunkan, apa yang bisa dilakukan Pak biar hukumannya nggak jadi dan atau kurang atau gimana ya? Mana ada yang mengatakan udah hukum aja Pak yang seberat-berat setimpalnya, kan? Hampir-hampir nggak ada. Ya. Tapi Nabi memberikan contoh yang paling tinggi, paling berat. Kalau seandainya anaknya sendiri yang mencuri, beliau sendiri yang melaksanakan, ya, eksekusi hukumannya. Subhanallah. Baik, itu keadilan, ya, bersamaan hukum, kesetaraan. Kemudian di antara hikmah puasa yang lain, tentu saja puasa mengajarkan kepada kita amanah. Nah, nanti ini hubungannya dengan sikap muraqabah.
muraqabah. Sengaja saya tulis. Ya, ini juga salah satu teori yang masih diperselisihkan. Apakah lebih baik PowerPoint atau proses menulis? Karena proses menulis itu ternyata lebih memberikan proses menyerap ke otak, sehingga memorinya lebih bisa mengingat, mendapatkan experience belajar yang lebih baik. Ya. Kembali ke pembahasan kita. Ya. Amanah. Puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Robnya. Tidak ada yang tahu kalau dia sedang berpuasa. Puasa susah, ada riak gimana? Puasa riak itu diperlihatkan. Masa dia jalan sambil gitu kan nggak mungkin. Ya. Nanti malah ada orang, kenapa kamu ya? Ya. Puasa tidak bisa diriak-riakan. Ya. Gimana? Yang lain bisa. Allah. Kalau puasa nggak bisa. Dan nggak ada yang tahu orang itu masih puasa apa enggak, kecuali dirinya dan Allah. Ya. Ternyata di balik maskernya sedang ada permen. Ya. Nggak tahu. Ya. Atau ternyata ada orang wudhu, ya, sambil wudhu dia telan lagi, loh kok nggak keluar kumur 3 kali. Ya. Segala, subhanallah. Nanti ditanya, kok Anda puasa kok resepnya segar apa, bisa kuat terus apa? Saya rajin berwudhu. Ya bukan ya. Ini contoh bagaimana puasa mengajarkan kepada kita amanah. Oh, dia mau membatalkan, mau merusak pahalanya, dia ingat-ingat, ya Allah, janganlah ya. Jangan dibatalkan. Dia menjaga dirinya ya dari segala hal yang bisa merusak puasanya. Baik, ini hikmah yang keempat ya. Tentu ini bukan membatasi, hikmah puasa bisa jadi lebih banyak, Allah lebih tahu. Cuman manusia berusaha saja mencari. Tayyib. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan ya. Nanti tolong komen ya. Insya Allah akan ada hadiah menarik ya. Yang berikutnya, puasa tentu saja melatih kesabaran. Ya, puasa melatih kesabaran. Baik, syukur nikmat, empati, keadilan, amanah, sabar. Ya, kesabaran. Ya. Ketika seorang berpuasa, dia memang harus menahan dirinya. Dia menahan dari pembatal-pembatalnya. Bahkan bukan hanya pembatal. Hal-hal yang bisa menggugurkan pahalanya. Itulah puasa yang sejati. Adapun cuma menahan makan dan minum, semua orang bisa. Mending diet saja kan. Tapi puasa artinya dia harus menahan dirinya dari hal-hal yang bisa menggugurkan pahalanya juga. Makanya Nabi SAW katakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla bihi. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta, amalan dusta, perbuatan yang enggak berakal, ya. Falaisa lillahi hajah fima an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah enggak butuh tatkala dia meninggalkan makan dan minum, ya. Enggak ada gunanya, gitu loh, ya. Barang siapa yang puasa, fala yaskhab, jangan teriak-teriak. Ya. Kemudian jangan melakukan hal yang enggak penting. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, jika ada seseorang yang mencelanya atau memeranginya, falyakul inni shaim, hendaknya dia katakan inni shaim. Enggak usah ngomong pakai bahasa Arabnya, ya enggak. Dia enggak paham, ya. Pakainya kita bahasa Indonesia atau bahasa yang dia paham. Maaf, sedang puasa. Nanti habis maghrib ya, kayak gitu. Artinya dia cuman enggak, mohon maaf ini, ya. Saya sedang puasa, saya menahan diri, ya. Jadi dia menahan diri karena dia sabar, tahu pahala puasa dengan menahan diri, ya. Dia berlatih. Dan yang namanya sabar itu ada level-levelnya. Kalau kita nggak pernah menahan yang lebih kecil, nggak bisa menahan yang lebih besar. Kita dengan berpuasa akan semakin menahan diri kita dengan keadaan-keadaan yang lebih baik lagi, tentu saja. Bismillah, Masya Allah. Baik. Kemudian di antara hikmah yang lain, ya, yang bisa kita ambil,
Puasa itu bertujuan untuk menaikkan derajat kita. Nah, memberikan derajat, memberikan pahala, menggugurkan dosa. Ya. Sudah jelas ya. Kadang-kadang kita tidak bisa naik naik derajat kecuali harus dengan cara-cara tertentu yang mungkin berat. Layaknya ujian, peperangan, puasa. Tidak ada yang suka dengan ujian. Semua orang sepakat nggak ada yang suka ujian. Anak kecil sendiri nggak suka ujian, pasti lari, ya, takut. Tapi apakah mungkin ada orang yang nggak ikut ujian, tapi bisa naik lulus ke derajat yang lebih tinggi? La kalla, hada muhal, mustahil. Nggak mungkin. Kita pengen yang biasa saja hidup ini, ya. Nggak usah yang susah-susah lah, nggak usah ngalamin yang berat, nggak usah ngerasain sedih, nggak usah ngerasain lapar, nggak usah ngerasain terluka, nggak usah ngerasain. Tapi aku pengen derajat tinggi. La haula wala quwata illa billah. Nyuap mungkin ya, ini nggak bisa. Ya. Berlaku ketentuan Allah, bahwasannya emas hanya bisa bersinar lebih baik tatkala dia disebut dengan api yang panas. Ya. Emas hanya bisa berkilau, dihilangkan kotoran-kotorannya setelah dia mendapatkan ya pembersihan dengan cara yang nggak baik, nggak enak, ya, panas sekali. Sama dengan hal ini, ya. Kita terus diberikan hal yang nggak enak, tapi sebenarnya itu baik untuk kita, untuk meninggikan derajat kita. Kalau ingin keadaan yang lebih baik, kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah, lakukan puasa. Ya. Lakukan puasa. Kemarin Syaban sudah merupakan bulan puasa. Siapa yang puasa? Memang tetap saja sedikit. Ya, tetap saja sedikit. Nanti setelah Ramadan, siapa yang puasa? Tetap saja sedikit. Tapi orang-orang yang sedikit ini adalah orang-orang yang menginginkan derajat yang lebih tinggi dan kedudukan yang lebih tinggi di sisi ilahi, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, puasa juga memberikan pahala besar. Kullu amal ibni Adam mudha'af. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu buah kebaikan, satu hasanah diberikan ganjaran 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dha'ifin, sampai 700 kali lipat. Seperti sedekah bisa 700. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena Allah yang bilang itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang langsung ganjar. Bisa jadi lebih dari 700, bisa jadi memang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang bersabar adalah tanpa batas. Makanya kita harus suka berpuasa, ya, menjalannya dengan senang, sukacita. Kita sedang mendapatkan keutamaan yang besar, ya. Kita sedang berharap bagi Anda yang sedang dapat ujian, sedang sakit, itu Allah sedang menghendaki Anda kebaikan. Ya, sabar, jalani. Tidak setiap yang buruk itu buruk. Tidak setiap mati adalah keburukan, dan tidak setiap hidup yang kebaikan. Tidak setiap sakit itu buruk, dan tidak setiap sehat itu baik. Tidak setiap kaya baik, dan tidak setiap miskin buruk. Bisa jadi semuanya berkebalikan. Tergantung bagaimana iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Wah, ini ada pertanyaan agak unik nanti ya. Pertanyaan luar biasa ini. Pertanyaan luar biasa ini. Ya. Baik, yang berikutnya lah. Puasa mengajarkan, memberikan nikmat berupa kesehatan lah. Kesehatan. Ya. Saya kira semua sudah tahu. Ahli kesehatan semuanya sepakat bahwa puasa memberikan kesehatan. Kecuali ahli kuliner, ya.
Kalau ahli kuliner mereka sepakat bahwa jangan kuliner, enggak. Dan kesehatan dalam puasa ini ya secara emosional bahkan lebih terkontrol ya. Dan secara jasmani ya lahirnya juga lebih bagus karena perut kita itu paling banyak bergerak ya. Dengan puasa jadi beristirahat dulu ya. Jadi beristirahat dulu. Dan juga kita tahu ya semuanya juga tahu ya. Bahkan tumbuhan pun tahu kalau dikasih ya, air kebanyakan sama pupuk kebanyakan yang terjadi apa? Nah, dia bisa rest in peace ya. Happy ending ya. Kenyang habis itu selesai ya. Sama dengan diri kita. Kalau kita kasihnya cuman kambing guling terus, kambing bantal, unta guling, unta bantal ya. Ya kita memang happy ending juga ya, senang habis itu selesai rest in peace ya. Makanya di antara hayatun nabawi ya, kehidupan Nabi, beliau itu bersabda apa? Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batani. Tidaklah anak Adam memenuhi sebuah bejana yang lebih buruk dari perutnya. Jadi perut kita itu ya, itu wadah yang paling buruk yang kita isi. Bukankah semua penyakit rata-rata gara-gara makanan ini ya? Kolesterol, diabetes dan seterusnya gara-gara makanan. Orang salah makan ya, semuanya gara-gara makan kan. Orang malas ya, gara-gara kebanyakan makan ya. Semua gara-gara makanan ya rata-rata ya. Kemudian beliau melanjutkan bihasbi ibni Adam luqaimat, dalam sebuah riwayat akalat. Luqaimat itu apa sih? Luqaimat itu, nah coba ya, mungkin nggak bisa interaktif, waktunya terbatas ya. Ada waktu saya kasih 1 menit. Apa itu luqaimat? Kalau yang bisa menjawab, saya akan berikan hadiah ya. Silakan ya. Apa itu luqaimat? Jangan lihat ya, tanya kepada Syekh Al-Alamah Google. Baik, siapa yang bisa menjawab apa itu luqaimat ya. Ini juga yang dipraktikkan oleh Dr. Bilal Philips ya. Ketika ditanya bagaimana Anda menjaga kesehatan Anda di usia yang sudah sangat tua ini ya, beliau menjelaskan, saya hidup dengan seperti sabda Nabi, luqaimat. Apa itu? Ayo, masih ada 30 detik lagi. Ayo coba, apa itu luqaimat? Silahkan, jika tahu tulis di komen. Tulis di komen ya. Baik pemirsa di YouTube atau pemirsa di Facebook ya. Apa itu luqaimat? 15 detik lagi, ayo. Oh, itu di belakang saya banyak buku itu ya. Nggak masalah ya, silakan. 10 detik lagi. Baiklah ya. Qadarullah, berarti bukunya. Oh, mungkin ada yang menjawab. Bukan ya. Ada yang menjawab. Baik, Masya Allah ya, meskipun nggak apa-apa ya. Luqaimat itu bukan. Luqaimat itu bentuk tunggalnya adalah lukmah, itu suapan besar. Luqaimah adalah suapan kecil. Luqaimat suapan kecil. Jadi Nabi SAW itu ya menganjurkan agar kita hidup dengan suapan kecil yukim nasul bahu, yang bisa menegakkan sulpinya. Sudah cukup. Ibaratnya kalau kita ini lagi lapar, kemudian kita cuma makan sejumput saja, itu sudah cukup ya. Kalau sudah bisa bergerak ya. Itu yang beliau selalu ajarkan. Oh, kita itu ya, subhanallah, kalau lagi puasa ini bukannya bulan untuk ibadah, kita kumpulkan 5 makanan dari 5 arah penjuru mata angin ya, subhanallah. Ada nasi 1 mangkok, kolak 1 mangkok, sayur 1 mangkok, lauk 1 mangkok ya. Kalau kayak gitu ya bahasanya gagal maning son ya. Makanya kita emang harus mencoba agar menyederhanakan hidup kita untuk lebih baik nantinya ya. Menyederhanakan agar hidup kita
lebih baik. Baik. Itu ma'asyiral muslimin. Jadi kita harus paham Nabi SAW hidup dengan cara-cara yang demikian. Ya. Fa'ilam yastati, kalau nggak bisa, ya, kalau nggak bisa, fasulus lit ta'am, wasulus lit syarab, wasulus lil hawa, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Ini yang diaturkan. Kalau nggak bisa makan luqaimat, berarti luqaimat itu lebih kecil dari sepertiga, ya, ya, lebih kecil dari sepertiga. Nah, tapi kenyataan yang terjadi apa? 80% makanan, 19% air, 1% udara. Itu loh terakhir. Ya. Kalau kayak begitu ya benar lah. Kalau kita hidupnya mungkin nggak bagus ya. Nah, ini lihat bagaimana cara kehidupan Nabi. Kesehatan. Bahkan kesehatan ini juga kesehatan secara metafisis ya, kalau boleh bilang. Saya kebetulan sering meruqyah dan pengalaman cukup ya, mungkin nggak banyak. Setidaknya saya pernah meruqyah lebih dari 200 kali lah ya. Dan benar-benar orang yang sering puasa ini, meskipun di tubuhnya banyak jinnya, ya bisa jadi puluhan, ratusan, tapi ketika saya melaksanakan dan saya lihat ini banyak sekali, ya, ternyata dia nggak terlalu berpengaruh dengan sebanyak itu, ya, jin yang ada di dalam tubuhnya. Setelah saya tanya apakah Anda suka puasa, benar, ya, rutin Om katanya gitu, ya. Berarti memang seperti kata Nabi, as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Ya nggak tahu perisai yang sebelah mana, tapi yang jelas terbukti orang yang puasa ini dia lebih baik, ya, lebih sehat. Masya Allah, masya Allah. Ya. Dan itu juga ya emosionalnya lebih terkontrol dengan puasa. Baik, makanya saya menganjurkan teman-teman yang sering meruqyah juga agar banyak berpuasa, agar dia rentan dengan serangan-serangan. Ya. Baik, tapi bukan berarti gara-gara takut ya kita berpuasa, sekali lagi bukan itu. Kita masuk ke hikmah berikutnya. Ya. Hikmah yang berikutnya barangkali adalah puasa mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang produktif. Ya. Bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Orang yang lapar itu lebih fokus. Ya. Kenyataannya memang begitu. Ya. Anda pernah dikejar deadline. Ya, kemudian suatu ketika Anda lapar sudah mengejar deadline tadi, ya. Ketika cuman makan sedikit, dia langsung bisa ngegas lagi. Ya. Tapi coba ketika dia deadline, dia lapar, dia malah makan langsung banyak. Habis makan dia langsung ambruk, kayaknya nggak bisa dah. Memang puasa mengajarkan kita produktif. Kita nggak terpengaruh dengan kanan kiri, ya. Kalau ada yang lewat tahu bulat, itu nggak terpengaruh. Atau ada suara tilulit-tilulit ya, nggak dilihat ya, pokoknya dia fokus. Ya. Orang yang lapar lebih berpikir tentang laparnya dan yang nggak lain yang dia kerjakan dan dia laparnya paling. Ya. Tapi kalau orang nggak lapar, ya itu kadang masih gini, masih gitu, ya, masih kanan kiri. Ya, puasa mengajarkan kita produktif. Ya. Memang lebih begitu. Makanya di antara tips puasa ini nanti yang harus kita ambil catatannya, ya. Nah, kita harus merencanakan aktivitas kita tadi. Kita disuruh menyediakan makanan, berarti kita direncanakan, makannya disederhanakan kan berarti. Berarti kalau sedikit tadi yang dibutuhkan tubuh kan nutrisinya, misalkan nasi cuma segini saja, ya. Jangan nasi semuanya. Nasi itu yang membuat kita masuk semuanya, ya. Daging yang harusnya dikunyah 32 kali itu cuma 3 kali sama nasi sudah masuk semua. Nggak, semuanya bisa dimakan gara-gara itu. Ya, makanya direncanakan makanannya, ya, agar kalau direncanakan nanti tarawihnya bagus. Sebelum tidur jangan makan banyak lagi. Kalau kayak gitu ya gagal lagi. Kita terbiasa seperti baby, ya, dikasih susu biar cepat pulas. Ya, nah, kita pengen sebelum tidur di closing dengan yang banyak. Iya, susah bangun, ya. Bangunnya pasti di akhir banget, ya. Nanti pakai dalil lagi, ya. Rasulullah mengajarkan agar mengakhirkan sahur. Itu benar, tapi kan ibadah itu nggak hanya dimulai, ya. Ketika itu kita bisa bangun lebih awal jam 2, ya. Kemudian kita mulai ibadah dulu, ya. Tapi kalau kita kenyang nggak bisa bangun dan
berat ibadahnya ya. Makanya memang disengaja. Sahur juga nanti dipaskan biar subuhnya waktu berkah pagi hari kita dapatkan. Jadi emang harus direncanakan ya. Ya, produktif berarti coba nanti apa yang mau dibaca di bulan Ramadan, buku apa, tafsir apa. Kalau enggak hanya mengalir saja ibadah itu enggak akan benar-benar. Kita digeret-geret dengan dunia terus. Kita yang harus merencanakan. Ya, sebagaimana ya sering disebutkan, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan itu gagal. Ya. Kalau kita mau khataman berapa juz, ya berapa khataman misalkan 60 kali khataman seperti Imam Syafi'i, atau katakanlah cuma 3 kali khatam, berapa juz setiap hari, juz mangga, juz jambu, enggak. Jadi kita harus bagi kan. Ya, kalau nanti kerja berarti yang waktu ini harus ditambah. Kemudian bulan puasa ya juga sebenarnya hikmahnya salah satunya mendekatkan, bagaimana Allah membuat kita dekat kepadanya. Ya, lihat ya. Makanya di sini ada bulan doa ya. Bulan puasa bulan doa, bagaimana kita semakin dekat sama Allah. Coba biar puasanya produktif, nanti list apa yang mau kita doakan nanti. Buat list doa ya. Jadi tambah doanya, jangan cuman Rabbi habli minas sholihin ya. Kalau bapak-bapak mohon maaf, Allahumma jannibna syaitan. Ya, yang jelas ya, kita harus produktif. Jadi bertambah doanya ya, bertambah yang lainnya, bertambah hafalannya ya. Di list doa. Apa yang mau kita rencanakan, ibadah apa saja nanti, apa yang enggak kita lakukan, direncanakan. YouTube di-uninstall dulu lah ya. Shopee juga, Tokopedia ya. Kalau kita masih ada kayak gitu ya baru baca Bismillahirrahmanirrahim itu doang ya. Gak bisa ya. Makanya harus direncanakan agar bisa produktif. Kemudian hikmah yang lain sebenarnya banyak ya. Salah satunya puasa mengajarkan kita persatuan. Mungkin di sini kita selipkan saja. Ya. Mengajarkan kepada kita persatuan atau ukhuwah. Semuanya di bulan puasa ini sama-sama saling membantu, ya. Saling berderma. Kemudian apalagi kita lihat di negara-negara yang Islam minoritas, Norwegia, mereka nggak buka di rumah, sudah sepi ya, sudah sering kalau disuruh buka di rumah semakin sepi ya. Mereka berkumpul di Islamic Center atau di masjid misalkan ibu-ibu giliran memasak gantian, kemudian mereka makan bersama ya. Kadang ada yang membawa sesuatu di bawah ya, seperti di negara Timur Tengah kadang digelar itu ya, alas plastik panjang terus makan bersama. Bisa terlihat persatuan ukhuwah Islamiyah ya, yang besar tatkala adanya bulan puasa ini ya. Dan puasa juga tadi sudah kita jelaskan bagaimana itu menjadi jalan agar kita semakin dekat sama Allah. Gak ada puasa mungkin ya orang gak sadar juga ya. Bayangkan di bulan puasa itu ada orang-orang yang gak pernah terlihat sama sekali jadi kelihatan ya. Entah dia di alam gaib atau gimana ya, di masjid itu dia kelihatan tuh ya. Ketika bulan puasa, tarawih malam hari pertama itu ya, dia kelihatan tuh ya. Tapi nanti ketika sudah 10 atau 15 ya, tanggal 15 Ramadan, dia hilang lagi. Mirip apa itu Naruto ya, bisa hilang. Dan baik, Quran yang apa entah kemana itu seperti mustika keramat, nggak pernah ketemu, di bulan puasa dia keluar ya. Dibaca lagi sudah berdebu ya. Baik, bukan begitu. Intinya adalah bagaimana puasa memang sebagai sarana semua membaca Quran ya. Semuanya berusaha beribadah. Itu bagaimana agar kita dekat kepada Allah. Hikmahnya kan begitu ya. Begitu juga dengan sedekah, membagi makanan dan seterusnya. Itu barangkali ikhwafillah azani wa azakumullah ayyuhal musyahidun wa ayyatuhal musyahidat ya. Hikmah-hikmah puasa dan rahasianya yang diharapkan ketika kita tahu, kita semakin suka, kita semakin cinta, kita semakin ya, ringan untuk melakukannya. Dan tentu saja
Semua ini adalah karena Allah yang lebih tahu dan Allah maha indah, maha lembut di dalam menakdirkan segala sesuatu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada kita dan bukan kesusahan. Inilah cara-cara Allah yang mungkin gak terlihat. Cuman disuruh puasa saja. Tapi ternyata orang jadi lebih baik dengan melakukan banyak ibadah puasa ini. Baik, itu barangkali ya. Ada yang ditanyakan. Ini di sini ada beberapa pertanyaan. Ya mungkin akan saya jawab. Dari YouTube ada Akh Rahmat ya. Jika saya mengatakan saya berpuasa apakah masuk kategori riya? Riya itu kan artinya diperlihatkan. Sum'ah itu artinya diperdengarkan ya. Dan mengatakan saya puasa insya Allah tidak termasuk kategori riya. Dalam konteks secara umum tidak mungkin gitu ya. Ya. Jadi mengatakan saya lagi puasa itu insya Allah tidak termasuk riya ya, apalagi dia hanya mengabarkan saja. Tapi kalau dari awal misalkan gimana ya, saya itu suka puasa kok ya, kalau kayak gitu ya mungkin bisa jadi sum'ah ya, sum'ah, cuman jarang ya, jarang. Secara umum hampir orang yang mengatakan saya sedang puasa itu bukan untuk riya ya, ya bukan untuk riya, insya Allah tidak ya, insya Allah kita berharap tidak demikian. Kemudian pertanyaan berikut dari YouTube dari Ibu Desi ya. Bismillah, Ustaz izin bertanya, benarkah yang dibilang bahwasanya jika saat puasa masih suka marah-marah dalam keadaan terhadap setan? Sebenarnya tidak hanya puasa ya. Kalau emosional kita tinggi, ini berdasarkan pengalaman saya aja ya, ya. Emosional tinggi itu sudah bisa dipositifkan ada gangguan. Dan gangguan itu tidak mesti apa? Tidak mesti berubah ya, kesurupan. Atau bisa jadi tidak harus reaksi ketika, maksudnya reaksi yang heboh gitu ya. Kita harus paham jin itu keluar dengan cara bagaimana ya. Dan memastikan keluarnya itu analisisnya bagaimana gitu loh ya. Kalau belum tahu ya pasti mungkin kita akan mengingkar saya memang emosional. Enggak. Normalnya manusia itu masih terkontrol emosinya. Kalau dia ya sampai gini-gini ya. Ya. Misalkan dia sampai getar sekali ya, ya. Nah, itu tanda bahwasanya dia ada masalah. Dan ketika di ruqyah, kalau bagi yang tahu ya, insya Allah akan berkurang setelah itu. Tapi sekali lagi, ruqyah itu bukan solusinya. Dia yang harus menyadari dirinya. Setan itu posisinya memberikan was-was. Makanya orang yang banyak was-wasnya juga gangguan jin ya. Hanya bipolar ya, kemudian cemas yang berlebihan, itu sudah jelas ya. Ya, sudah jelas. Nah, dengan di terapi ya, dan tadi setan hanya memberi was-was, manusia yang meng-ACC. Makanya tetap dia dihisab dan bertanggung jawab nanti di akhirat karena dia meng-ACC yang jadi bisikan-bisikan syaitan. Oleh karenanya ruqyah bukan solusinya, memang solusi inti ya. Ruqyah itu meringankan saja. Dia yang harus sadar, dia harus berubah, dia harus mengaji, dia harus beriman. Ya, makanya saya bilang jangan jadikan ruqyah itu inti. Ya, dia hanyalah sarana untuk menjadi lebih dekat ibadah kepada Allah dan tidak sedikit-sedikit meruqyah. Ya. Alasannya apa? Kalau ternyata sakitnya membuatnya semakin bermaksiat, terus buat apa? Ya, maksudnya setelah dia sembuh dia bermaksiat. Kalau begitu ya lebih baik dia sakit tadi. Tidak setiap yang buruk itu buruk buat dia. Ya. Yang terpenting keimanannya. Makanya kadang-kadang saya suka mensyaratkan di sini kalau mau ya, di ruqyah, di terapi kita bantu, dia harus mau ngaji, ya, dia harus mau berubah. Ikut pengajian taklim misalkan 3 bulan. Setelah itu ya terserah dia lah. Ya. Kalau emang hidayahnya dapat ya dia akan istiqomah ikut pengajian taklim. Tapi kalau enggak ya sudah. Berarti saya sudah lakukan apa yang saya mampu. Ya, kita bukan yang memberi hidayah, kita cuma menunjuki. Baik, jadi tidak harus puasa, ya keadaan normal saja. Kalau kita emosinya nggak terkontrol, ya ingat dia itu bisa menguasai dan ngasih pikiran ini loh, ya. Makanya orang yang banyak setannya itu kadang-kadang linglung nggak fokus, ya, sampai gila. Coba bayangkan di kepala kita ada 30
setan ngomong ya. Jadi kayak diganti-ganti ya. Makanya nggak nyambung ya, nggak nyambung ya. Nggak bisa fokus ya. Nah, kadang-kadang kok dia berbuat hal yang nggak jelas, yang bukan dia yang merasa. Ya karena sudah diganti ya. Jadi gantinya nggak harus secara total ya. Gantinya cuman tadi tangannya yang dikuasai. Jadi dia berani ya. Emosinya dibakar terus ya. Ini nggak tertahankan. Begitu. Wallahu alam bishawab. Berikutnya dari Facebook ada pertanyaan dari Ibu Sarina Andriani. Bagaimana cara malas dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Hukum bagi orang yang mengaku muslim tidak melakukan kewajiban seperti puasa bulan, apakah untuk dapat diterima? Baik. Melawan rasa malas ya, kita tahu fadilah-fadilahnya dulu ya. Kemungkinan orang itu malas karena tidak tahu fadilahnya. Jadi dia emang dapat apa sih? Ya. Jadi kita itu malas salah satunya ya nggak tahu fadilah. Tapi juga bisa gangguan, ini juga bisa, saya harus bilang. Makanya orang yang malas ibadahnya berat sekali ya, itu juga bisa gangguan juga ya. Tapi bukan tadi, solusinya bukan langsung terapi terus enggak ya. Tapi memang itulah yang harus dilawan. Saya beritahu ya, orang agar bisa merasakan nikmatnya ibadah, itu pasti pertama merasakan pahitnya. Itu enggak hanya terjadi pada ibadah ya. Enggak hanya terjadi pada ibadah. Makanan, minuman, kopi, daun pepaya ya, itu kan pahit ya, kopi tanpa gula. Pertama kita rasakan pasti pahit ya. Setelah terbiasa jadi nggak pahit lagi sekarang. Entah daun. Setelah terbiasa lagi kita bisa bedakan ini kopi pahit yang enak, nikmat, ini daun pepaya yang nikmat ya. Kan gitu kan ya. Ibadah juga sama. Pertama Anda harus merasakan fase-fase rasa berat itu ya. Sampai sudah terbiasa, sampai akhirnya baru kerasa nikmat-nikmatnya ibadahnya. Jadi jangan berharap kita nggak boleh merasakan pahit. Justru itu yang diinginkan, ganjarannya makin besar gitu loh ya. Jadi jangan saya ya dilawan memang ya. Gimana cara melawannya ya tadi mengetahui hal-hal seperti ini ya, sehingga kita lebih semangat. Oh iya, harus bisa ya. Kalau enggak gitu semua orang sudah jadi dai nih, sudah jadi ustadz nih. ya perjuangannya kan perbedaannya cuma di effort ya barangkali ya selain kecerdasan tentu saja. Tapi salah satunya di effort ya. Dan biidznillah memang semuanya karena rizki Allah ya. Hukum orang yang mengaku muslim tapi tidak melakukan kewajiban seperti berpuasa ya. Ini terkait hukum orang yang mengaku muslim tapi tidak melakukan kewajibannya seperti berpuasa ya, memang dia bermasalah ya dalam keimanannya jelas ya. Barangkali nanti dalam hal ini pembahasannya biar diteruskan sama ustadz-ustadz yang lain yang lebih ke berspesialisasi di bidang fikih ya, karena mungkin ini agak jauh pertanyaannya. Tapi yang jelas ya, seorang muslim harusnya menyadari diri bahwa puasa tadi itu baik buat dia gitu loh ya. Makanya Allah itu sebenarnya sudah sayang kepada dia sendiri yang nggak mau ya gitu. Nah, memang imannya pasti bermasalah. Baik. Yang berikutnya ada dari YouTube Ibu Fatihatul Maliyah. Ustaz, hadis yang tidur siang di bulan Ramadan itu ibadah. Itu saya pada. Nah ini tadi puasa kita harus produktif ya. Makanya kita harus banyak beribadah. Kata Ustadz, tidur adalah ibadah. Jadi saya tidur. Baik, saya mau tanya ini kepada yang hadir di sini. Lebih baik tidur apa maksiat ya? Lebih baik tidur apa maksiat? Coba dijawab itu ya. Tidur apa maksiat? Lebih baik tidur atau maksiat? Lebih baik tidur atau maksiat? Ya. Nah, ada yang menjawab ini. Coba saya tunggu sebentar ya. Oh, sepertinya sudah tahu ya. Baik, ya. Ada yang menjawab. Tidur apa maksiat? Lebih baik mana? Tidak dua-duanya ya. Ya. Kalau hidup kita memang cuma bisa tidur dan maksiat, memang tidur saja ya. Tapi apakah hidup kita itu cuma tidur dan maksiat? Kalau nggak tidur maksiat, kalau nggak tidur maksiat, ya memang tidur kalau itu ya.
Ya, tapi kan kita bisa baca Quran, bisa ibadah sholat, bisa tadabbur, bisa berbakti, bisa membantu, bisa apalah banyak sekali kan ya. Jadi ini kadang-kadang talbis syaitan gitu kan ya. Daripada maksiat ya, hidupmu itu cuma tidur maksiat saja, kasihan sekali ya, ya Allah. Baik, jadi terkait hal itu hadisnya nanti saya belum tahu, nanti ditanyakan pada ahli yang spesialis dalam hadis. Tapi yang jelas, kalau niatnya tidur untuk menguatkan ibadah, kita kan merencanakan tadi, nanti motornya bagus tidur siang ya tidur siang biar bisa bangun malam juga. Maka tidur yang seperti ini bernilai ibadah ya, jelas sekali ya. Tapi jangan sampai kita tidur siang tapi tidak bangun malam. Itu ibarat orang sahur nggak puasa ya. Udah tidur siang panjang lagi ya, tapi ternyata malah nggak bangun malam ya, juga nggak ada ibadah-ibadahnya bertambah. Ini orang sahur ya, tapi nggak puasa ya. Baik ya, apapun terkait dengan derajat hadisnya nanti ditanyakan pada ustaz yang lebih paham. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya ada Bu Fitrianti ya, dari Facebook. Ustadz, saya ini ibu rumah tangga punya tangga, saya tidak ada waktu untuk telah karena jam 12 malam saya mulai masak. Bahkan sampai masak juga tidak bisa karena harus beres setelah buka. Agar Allah bisa melihat saya. Baik ya. Tilawah ya tidak harus menggunakan mushaf, bisa juga pakai lafal kita kalau ada ayat-ayat yang dihafal. Sekalian murojaah juga bisa ya. Material juga bisa karena harus beres-beres dapur setelah buka puasa. Tarawih tidak harus dilakukan di awal ya. Tarawih itu sebenarnya seperti sholat malam, jadi bisa di akhir malam. Bahkan sebenarnya afdolnya akhir malam. Cuman ini kalau akhir malam bisa enggak gitu ya. Jadi lakukan yang memang bisa untuk kita. Dan di sini saya nasihatkan untuk ibu ya, agar kita memang harus merencanakan dengan lebih baik lah gitu ya. Artinya begini, kebetulan saya juga punya 2 anak dan istri juga, bismillah saya sering qadarlah ya, saya banyak aktivitas di luar ya. Semoga Allah memudahkan dan mengampuninya dan mengajarnya pahala ya. Memang kita sendiri yang harus merencanakan, Pak ini puasa jadi makanan kita sedikitkan. Kalau memang kita punya harta berlebih ya sudah beli saja ya misalkan, jadi nggak perlu susah ya. Kalau dapur misalkan saya di rumah ini nggak pakai piring, pakainya kertas makan dulu ya, piring rotan ya. Kadang-kadang dulu saya juga sengaja piringnya cuma 1 ya agar nggak ada banyak kerjaan ya. Misalkan begitu ya. Karena kalau piring banyak memang melatihkan juga ya. Suatu saat memang saya pernah melakukan hal yang agak ya mungkin bisa dicontoh, saya memang simpan itu piringnya, saya lakbanin semua ya, biar cuma 1 aja lah ya, repot ya, kerjaan tuh bisa banyak ya. Jadi cukup mau pakai ya bersihkan terus gitu misalkan ya, ada 1 ya cukupan ya, harus dikerjakan dulu, dicari-cari salah, pintar-pintar mengakali begitu. Ini yang saya khawatirkan. Kalau itu sebuah hal yang benar-benar kewajiban dan memang benar-benar susah, insya Allah Allah masih berikan uzur ya. Cuman jika itu benar-benar masih bisa kita usahakan dan kita tidak memilih ya, dan hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Kita bisa penuhi saja hidup kita dengan berbagai kesibukan. Beda-beda, semuanya bermanfaat. Nggak ada yang mengatakan apa yang saya lakukan nggak bermanfaat ya. Tapi semuanya bertanggung jawab dan memilih ya. Kita bisa saja kerja terus ya, dapat uang, pilihan. Tapi setelah itu ya beda-beda ya yang dia dapat tentu saja ya. Mau keutamaan, mau jadi dai yang konsekuensinya jadi miskin, nggak bergantung kepada orang lain, nggak disetir ya, nggak mencari harta ya, sedikit mencari hartanya, itu sebuah pilihan hidup ya, dan resikonya dia tanggung, tapi di balik itu ada keutamaan juga gitu loh ya. Jadi kalau kita mau ngambil yang seperti tadi ya, dikhawatir kita nggak dapat banyak keutamaan yang lebih gara-gara harta. Memang
kalau memang itu benar-benar terjadi dan nggak bisa sama sekali, biidznillah ma'jur, yang masih berpahala diniatkan karena Allah. Cuman kita jadi kelewatan beberapa pahala yang lain yang mungkin masih bisa diusahakan. Oleh karena tadi saya ajarkan untuk memanage lagi, coba ya. Jadi misalkan dipersingkat dulu lah ya. Kalau bisa sholat sendiri di rumah ya sholat sendiri 2 rakaat dulu, nanti 2 rakaat lagi, nanti 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi misalkan ya. Tilawah yang nggak harus langsung banyak lama, tapi mungkin cuma setengah halaman, nanti setengah halaman lagi ada nyuri setengah. Biasanya kita itu tidak bisa melakukan hal ini karena apa? Suka multitasking ya. Multitasking ini yang harus dihilangkan. Hal yang bermanfaat coba diputus ya. TV-nya ditempelin dulu itu semuanya ya. TV, puasa juga ya. Kebanyakan multitasking membuat kualitas pekerjaan kita jadi buruk dan itu sloppy, agak jelek-jelek, dan juga membuat kita malah slow down, lama ya. Kalau masak aja udah biar cepat selesai. Habis itu kalau tilawah aja biar cepat selesai. Habis itu apa? Jangan disambi-sambi, biasanya tidak bagus semua ya, dan tidak berkualitas ya. Jadi jangan salah, jangan tilawah HP nggak kualitas pasti. Ganti ya. Baik. Bagaimana orang yang ini, ada pertanyaan berikutnya dari YouTube. Jika izin bertanya, semoga Allah merahmati Ustaz. Amin. Bagaimana jika orang yang sudah ngaji namun masih was-was saat wudu dan sholat? Ya semua yang sudah ngaji tetap saja was-was itu dari syaitan. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas, kan begitu kan? Ya. Kalau was-wasnya kenceng berarti semakin banyak syaitannya. Ya. Contohnya saya pribadi, saya kadang bisa peka kalau sedang ada syaitan misalkan. Ya. Jadi kalau ada syaitan tuh kita tuh lupa. Ya, sholat tuh suka agak lupa. Dan ini sesuai dengan ayat wa ma ansanihu ila syaiton an adkur fala bisa fi sijni bid'asinin ya fa ansahu syaitanu dzikra rabbih ya. Kemudian Allah membuat dia lupa menyebutkan Yusuf kepada sang raja ya. Kemudian Yusa lupa membangunkan Musa ya tentang masalah makanan. Jadi setan tuh membuat kita lupa. Kadang-kadang saya di rakaat kedua, misalnya waktu ini sudah ingat nih. Jadi ketika sujud pun saya masih ingat ya, ini rakaat kedua ini ya. Giliran saya sujud di rakaat kedua sebelum saya ya, atau saya sujud ini ya rakaat ketiga ya. Ketika sujud itu tiba-tiba pikiran saya jadi lupa lagi. Dan lupa saya bukan dibuat lupa gara-gara mungkin makanan atau apa. Kadang-kadang yang dibuat lupa tuh pinter saya tanya. Disuruh nanti pengajian sebutkan ini, nanti itu, ini itu. Terus tiba-tiba bangkit, loh ini rakaat 3 akhir apa rakaat 2? 3 atau 4 ini ya. Jadi suka lupa ya. Kadang-kadang itu tanda bahwa ada syaitan juga. Tapi sekali lagi ya, setan tuh ganti-ganti terus. Kalau pengen setan itu habis ya, tunggu kiamat baru ada habis setannya. Jadi kita akan terus digoda dengan bergonta-ganti syaitan. Mungkin keluar besok ganti syaitan lagi, yang lain lagi, yang gitu terus. Ya, hidup kita terus diuji sesuai dengan keimanan kita. Ya, yang kita lakukan ya apa yang masih bisa sesuai syariat ajarkan lah ya. Mantapkan gitu ya, misalkan. Insya Allah akan banyak arahannya dari yang antum bisa baca-baca. Jadi saat wudu ya, sudah mantapkan aja. Sudah sekali kan sudah sah ya. Kalau mau dimantapkan ya 2 kali sudah selesai. Nggak boleh lebih dari 3. Ya. Tadi sudah sekali sudah berarti sudah, nggak perlu repot. Nggak usah diulangi sampai 3. 1 saja sudah selesai ya. Yujza sudah sah, sudah gugur ya. Sudah sekali aja nggak apa-apa ya misalnya. Ya jelas sekali ini ya, nggak mungkin was-wasin lagi. Baik. Itu barangkali wafillah azani wa azakumullah ya, beberapa ini nanti saya minta agar yang di sini ya, siapa saja ini nanti biar panitia menghubungi orang-orang yang komen di sini ya. Pastikan kalau di YouTube ya, berarti tolong berikan, hubungi panitia ya. Ini mungkin Bu Fatihah ya, saya akan berikan hadiah ya. Mungkin Pak Rahmat dan juga Bu Desi ya. Jadi 3 orang ini harap menghubungi panitia, insya Allah akan ada hadiah yang menarik. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Pertanyaan berikutnya mungkin mohon maaf tidak bisa dilanjutkan lagi ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan keberkahan kita, keberkahannya di bulan yang mulia ini, dan Allah limpahkan ampunannya kepada kita, dan juga terima segala amal soleh yang kita lakukan. Jika ada keliruan, saya beristighfar kepada Allah dan merujuk kepada yang lebih benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.